Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa usalli wa usallim ala nabiyil karim Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin wa ba'd. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matika wa fuj'ati niqmatika wa tahawuli afiyatika wa jami'i sakhatika. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darakash syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da'. Allahumma inna na'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qubur wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Akhawati fid din, a'azani wa a'azakunallah. Ibu-ibu yang selalu dimuliakan oleh Allahu Jalla wa Ala, Majlis Taklim Masjid Al-Azhar yang dalam lindungan dan penjagaan Allahu Jalla wa Ala. InsyaAllah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang masalah dosa, terutama dosa-dosa yang dianggap remeh-temeh oleh sebagian manusia atau sebagian kaum muslimin, bahkan dianggap jika melakukan itu biasa-biasa saja. Dianggap semua orang sudah juga melakukan hal itu. Seakan-akan ketika melakukan perbuatan itu dosa, tidaklah dia tersebut dianggap sebagai orang yang melakukan satu kesalahan yang sangat luar biasa. Nah, maka insyaAllah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang masalah dosa yang dianggap remeh-temeh oleh sebagian manusia tersebut. Sebagaimana yang kita pahami, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa Ala, dosa itu ada dua. Yang pertama al-kabair, dosa-dosa besar. Yang kedua adalah as-saghair, dosa-dosa kecil. Nah, dosa-dosa besar itu ciri khasnya yang pertama, jika sekiranya Allah dan Rasulnya menyebutkan bahwasannya itu adalah dosa besar, seperti dicontohkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala unabbi'ukum bi akbaril kabair, maukah aku sampaikan kepada kalian dosa paling besarnya dosa besar. Kemudian Rasulullah menyebutkan yang pertama al-isyraku billah, melakukan dosa syirik. Yang kedua uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Nah, ketika Allah dan Rasulnya menyebutkan satu perbuatan itu adalah dosa besar, berarti memang ya itu dosa besar. Itu kriteria yang pertama yang paling mudah untuk kita memahami. Kenapa Ustadz ini disebut dosa besar? Karena Allah dan Rasulnya menyebutkan bahwasannya itu apa? Dosa besar. Kriteria yang kedua, kenapa disebut itu perbuatan sebagai dosa besar? Biasanya dirangkai dengan kutukan dan laknat. Jika sekiranya Allah dan Rasulnya
mengutuk dan melaknat satu perbuatan berarti menunjukkan bahwasannya perbuatan itu apa? Dosa besar. Sebagaimana yang disebutkan juga di dalam hadis Nabi SAW, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rajula yalbasu libsatal mar'ah wal mar'ata talbasu libsatar rajuli. Rasulullah mengutuk dan melaknat laki-laki yang memakai pakaian perempuan, dan juga Rasulullah mengutuk dan melaknat perempuan yang memakai pakaian laki-laki. Berarti menunjukkan bahwasannya seorang laki-laki yang menyerupai perempuan, jadi banci misalnya, yang dia suka memakai pakaian perempuan, itu hukumnya dosa apa? Dosa besar. Dikarenakan dikutuk oleh Allah dan Rasulnya, maka perbuatan itu apa? Dianggapnya sebagai dosa besar. Seperti misalnya di dalam hadis Nabi, Allah dan Rasulullah SAW mengetuk atau melaknat perempuan-perempuan yang suka kerok alis dan potong bulu mata, sulam bibir dan sulam alis. Berarti menunjukkan perbuatan seorang perempuan atau laki-laki yang suka mengerok alis dan memotong bulu mata atau sulam bibir dan sulam alis, ya, itu adalah apa? Dosa besar. Karena perbuatan itu dikutuk dan dilaknat oleh Allah dan Rasulnya. Jelas ibu-ibu? Nah, itu yang kedua. Kriteria yang ketiga, jika sekiranya Allah dan Rasulnya menginfokan satu perbuatan itu ancamannya adalah siksa api neraka. Ketika satu perbuatan diancam dengan dimasukkannya dia ke dalam api neraka, menunjukkan bahwasanya perbuatan itu apa? Dosa besar. Seperti contoh, ya, orang yang melakukan perbuatan syirik besar, jika syirik besar itu dibawa mati, maka tempatnya apa? Siksa api neraka, kekal abadi di dalamnya. Sebagaimana yang Allah Jalla wa Ala firmankan di dalam surah Al-Maidah, surah yang kelima, ayat 72, innahu may yushrik billahi faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidzalimina min ansar. Al-Maidah surah yang kelima ayat 72. Ya. Ayat berapa, Bu? 72. Nah, jadi ketika seseorang meninggal dunia membawa dosa syirik besar, maka Allah Jalla wa Ala mengharamkan neraka untuknya dan tempatnya kekal abadi dalam neraka selama-lamanya, dan tidak ada yang sanggup untuk apa? Menolongnya. Berarti menunjukkan bahwasannya dosa syirik itu, atau syirik besar, ya, dosa besar, termasuk bahkan akbarul kabair, termasuk paling besarnya dosa besar, termasuk juga ancaman dengan ancaman api neraka bagi mereka yang suka meminum khamar, pencandu minuman keras. Kata Nabi kita Muhammad SAW, la yadkhulul jannata mutminul khamar, tidaklah masuk surga para pecandu khamar. Nah, jika satu perbuatan diancam
dengan ancaman masuk neraka atau tidak dimasukkan ke dalam surga, berarti menunjukkan itu perbuatan apa? Dosa besar. Disebutkan di dalam hadis yang lain, la yadkhulul jannata nammam, tidak masuk surga orang yang suka mengadu domba manusia. Berarti perbuatan suka mengadu domba itu apa? Dosa besar. La yadkhulul jannata qati'un, tidak masuk surga orang yang suka memutuskan tali kekerabatan. Berarti menunjukkan perbuatan orang yang suka memutuskan tali silaturahim, ancamannya apa? Api neraka. Ancamannya apa? Tidak dimasukkan ke dalam surga. Berarti menunjukkan bahwasanya perbuatan suka memutuskan tali silaturahim dosa besar apa dosa kecil? Dosa besar. Nah, itu kriteria yang ketiga. Jika satu perbuatan diancam dengan ancaman tidak masuk surga atau dimasukkan ke dalam neraka. Yang keempat, satu perbuatan dianggap dosa besar jika sekiranya dirangkai satu perbuatan, itu perbuatan membinasakan atau menghancurkan seseorang. Ada satu perbuatan yang Allah Jalla wa'ala dan Rasulnya menyuruh kita untuk menghindari itu perbuatan, karena perbuatan itu bisa membinasakan kita dan bisa menghancurkan kita. Berarti menunjukkan bahwasannya itu perbuatan apa? Dosa besar. Contoh, ijtanibu sab'a al-mubiqat, jauhi oleh kalian 7 perkara, 7 dosa yang mengakibatkan kalian tersebut bisa binasa dan hancur dikarenakan melakukan perbuatan itu dosa. Disebutkan 7 itu diantaranya syirik, sihir, suka memfitnah perempuan yang baik-baik, melarikan diri dari medan peperangan, riba. Nah, itu termasuk apa? Dosa besar. Dikarenakan diancam oleh Allah dan Rasulnya bahwasanya itu perbuatan bisa membinasakan dan menghancurkan diri seseorang. Nah, ini kriteria yang keberapa, Bu? Keempat. Atau kriteria yang kelima, jika satu perbuatan diancam oleh Allah dan Rasulnya. Jadi satu perbuatan kita diancam, jangan sampai melakukan itu perbuatan oleh Allah dan Rasulnya. Berarti menunjukkan bahwasanya perbuatan itu apa? Dosa besar. Ancamannya itu bisa tidak diajak bicara oleh Allah Jalla wa'ala pada hari kiamat kelak, tidak dilirik oleh Allah Jalla wa'ala, tidak disucikan oleh Allah Jalla Jalaluh, atau diancam dimasukkan ke neraka. Seperti dalam hadis Nabi SAW, salasatun la yadkhulunal jannah, ada 3 golongan yang dipastikan tidak masuk surga. Wala yukallimuhumullahu yaumal qiyamah, dan ketiga golongan tersebut tidak diajak bicara oleh Allah Jalla wa'ala. Wala yanzuru ilaihim, dan ketiga golongan tersebut tidak dilirik dan tidak dilihat oleh Allah Jalla Jalaluh. Wala yuzakkihim, dan ketiga golongan tersebut tidak disucikan oleh Allah Jalla Jalaluh. Walahum adzabun alim, dan dipastikan ketiga golongan tersebut diazab dengan sangat perih dan pedih di dalam siksa api neraka. Ketiga golongan tersebut diantaranya dayus, seorang laki-laki yang membiarkan anak istrinya melakukan perbuatan maksiat. Alladzi yukirru fi akhlihil khabas, seorang pimpinan rumah tangga yang membiarkan anak istrinya apa? Melakukan perbuatan
maksiat. Istilahnya apa tadi, Bu? Dayus. Nah, itu cara gampang untuk mengetahui bahwasanya itu perbuatan apa? Dosa besar. Nah, jadi dosa secara umum terbagi menjadi berapa? 2. Ada dosa besar, al-kabair, ada dosa kecil, as-sagair. Dan untuk mengetahui bahwasannya itu dosa besar dengan 5 kriteria yang sudah kita jelaskan tadi itu. Nah, dosa besar itu sendiri, Ibu, terbagi menjadi 2 lagi. Al-kabair itu terbagi menjadi berapa? 2 lagi. Yang pertama al-kabair, atau yang pertama akbarul kabair, paling besarnya dosa besar, seperti syirik, durhaka kepada kedua orang tua, bersumpah palsu, melakukan persaksian palsu. Itu adalah kategori apa? Dosa paling besarnya dosa besar. Ada yang kedua, al-kabair, sebatas dosa besar. Jadi ada dosa paling besarnya dosa besar. Ada yang kedua apa, Bu? Dosa besar. Kemudian kita masuk kepada pembahasan keutamaan menjauhi dosa besar. Seluruh dosa kita tinggalkan, termasuk dosa kecil sekalipun. Saya sih yakin untuk dosa besar, insya Allah ya, Ibu tidak melakukan itu. Tapi dosa kecil masih dong. Tapi syukurnya dosa kecil itu bisa terhapuskan secara tersendirinya dengan rahmat dan kasih sayang Allah, dengan kita melakukan kebaikan dan kebajikan, seperti sholat yang 5 waktu, seperti berwudu, melakukan umrah, sedekah, dan lain sebagainya, puasa, sedekah. Itu dosa-dosa kecil bisa apa? Terhapuskan. Belum kita mengucapkan taubat, dengan kita melakukan perbuatan kebajikan dan kebaikan tadi, maka seketika dosa-dosa kecil itu apa? Gugur dan terampuni. Tapi tidak dengan dosa besar. Kalau dosa besar tersebut baru diampuni oleh Allah Jalla wa'ala ketika kita melakukan taubatan nasuha. Taubatan nasuha itu syaratnya ada 3. Taubat yang suci, taubat yang baik, taubat yang diterima oleh Allah Jalla wa'ala, syaratnya ada 3. Yang pertama ikhlas. Artinya dia melakukan itu taubat tulus dari hatinya yang paling dalam, bukan karena keterpaksaan. Ikhlas. Seperti misalnya kita mendapatkan ada seorang bapak-bapak, dia itu suka minum khamar, dia tersebut juga suka berzina. Ketemu kita di masjid ini, ternyata sudah bertaubat. Kita tanya, alhamdulillah Bapak sudah taubat, Pak. Kita kan kadang kepo, apa sebabnya dia bertaubat? Dia bilang apa? Iya deh, ana taubat sekarang ini, karena ana nggak ada pulus lagi untuk beli khamar. Atau kenapa nggak berzina lagi? Kenapa taubat dari perbuatan zina? Sudah stroke, sudah nggak punya lagi kemampuan sebagai laki-laki. Nah, itu bukan ikhlas, ya kan? Itu bukan apa? Ikhlas. Kita katakan seperti itu. Nah, ikhlas itu memang tulus dari hati, bukan dikarenakan sebab, ya. Subhanallah. Seperti ibu, kenapa sih ibu nggak kerok alis lagi, nggak potong bulu mata lagi, nggak sulam bibir lagi, kenapa? Duitnya nggak ada, Ustaz, mahal. Nah, itu kan berarti kalau duitnya ada, mau melakukan itu lagi gitu loh. Ini nggak ikhlas. Jelas ibu-ibu? Nah, syarat yang kedua diterimanya taubat kita, al-azam, punya tekad bulat.
Al-azam itu apa? Tekad bulat untuk tidak mau melakukan itu perbuatan lagi. Bukan apa? Taubat sambal. Hari ini memang makan nasi nggak pakai sambal, karena dia kemarin kepedesan, buang-buang air. Atau kenapa nggak makan sambal? Dikarenakan hari ini buang-buang air. Besok sudah sembuh dari buang-buang air, makan sambal lagi. Ini berarti nggak punya tekad bulat, nggak punya azam. Harus punya azam, punya tekad bulat untuk meninggalkan perbuatan itu dosa besar. Taubatan nasuha. Start, ana ikhlas start. Nggak mau lagi kerok alis, potong bulu mata. Ini dosa yang dianggap oleh sebagian ibu-ibu remeh temeh start. Makanya ana melakukan juga kemarin kerok alis, potong bulu mata, sulam bibir, sulam alis. Tapi ketika mendengar kajian di Masjid Al-Azhar, ana taubatan nasuha. Ibu ikhlas start. Bukan karena nggak ada duit, ada saat duit ana kayak tisu. Cuma ana memang azam, tekad bulat, nggak mau lagi kerok alis dan potong bulu mata. Iya kan? Artinya betul-betul punya keikhlasan dan punya tekad bulat. Seperti misalnya ibu kenapa nggak mau lagi untuk kerok alis, potong bulu mata, sulam bibir? Sudah tua ini juga start, diapain juga tetap begini. Berarti nggak ikhlas, nggak punya azam. Wallahu a'lam bishawab. Yang ketiga, syarat taubat kita itu diterima, istighfar kita diterima oleh Allah Jalla wa Ala, diberikan ampunan oleh Allah Jalla wa Ala, an-nadam, rasa penyesalan. Kenapa ya aku ketika muda itu kerak alis? Kenapa ya Allah ya Rabb? Nyesal betul dia. Dari alis bagus, masya Allah, ya kan, dikerak. Setelah itu pakai pensil. Ya Allah ya Rabb, la haula wala quwata illa billah. Hari ini nyesel banget ya Allah. Ustaz dulu Ustaz tebal, Ustaz anak punya alis tebal, anak kerak. Subhanallah, akibat ikut-ikutan. Subhanallah. Nah itu ada apa? Nadam, rasa apa? Penyesalan. Nah dengan 3 syarat ini terpenuhi, maka insya Allah taubat kita diterima oleh Allah Jalla wa'ala. Insya Allah Allah akan memberikan apa? Ampunan. Nah apa keutamaannya kalau kita meninggalkan dosa besar? Dalam surah An-Nisa, surah yang keempat, ayat 31, Allah Jalla wa'ala menyebutkan hal itu. In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu, jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa besar yang dilarang, nukaffir ankum sayyiatikum wa nudkhilkum madkhalan karima, niscaya kami, yaitu Allah, niscaya Allah akan menghapuskan dosa-dosamu tersebut dan kami masukkan kamu ke tempat yang mulia, yaitu apa? Surga. Jadi orang yang sanggup untuk meninggalkan dosa-dosa besar, Allah hapuskan dosa-dosa kita, dosa-dosa kecil terutama. Yang kedua, jaminannya apa? Surga. Jadi ibu dengan tulus ikhlas, tidak mau kerok alis, potong bulu mata, sulam bibir, sulam alis, nggak mau lagi gibah, nggak mau lagi gosip, ikhlas karena Allah, dan betul-betul bertekad bulat untuk tidak mau lagi untuk melakukan mazhab wanita itu. Kemudian juga an-nadam, rasa penyesalan yang sangat luar biasa. Kenapa aku masih gibah ya? Kenapa aku masih gosip waktu itu? Allahu Akbar, ini gara-gara teman ini. Ya, setiap habis kajian bikin kajian lagi setelah itu. Habis ini hari ini aku nggak mau lagi bikin kajian setelah kajian. Subhanallah. Tekad bulat, rasa penyesalan, ikhlas dia, maka Allah masukkan dia ke dalam apa? Jannah dan surganya Allah Jalla wa'ala. Surah An-Nisa ayat 31. Naam. Dan itu disebutkan juga di dalam surah An-Najm. An-Najm ayat 32.
alladzina yajtanibuna kaba'iral ismi wal fawahisha illa lamam inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Orang-orang yang suka menjauhi dosa-dosa besar dan suka menjauhi perbuatan keji selain daripada kesalahan-kesalahan kecil, maksudnya dosa-dosa kecil. Sesungguhnya Allah Tuhan kalian Maha luas ampunannya. Subhanallah. Naam, al-lamam di sini maksudnya apa? Dosa-dosa kecil. Berarti dosa-dosa kecil itu dapat terhapuskan di antaranya karena sebab apa? Kita menjauhi dosa-dosa besar. Jika ibu tidak mau gibah lagi, jika ibu tidak mau lagi untuk suka mengadu domba, nggak mau lagi gosip, nggak mau lagi melakukan dosa-dosa besar, maka niscaya dengan perbuatan baik kita meninggalkan dosa-dosa besar tadi, seketika dosa-dosa kecil kita Pak, diampuni oleh Allahu Jalla wa'ala. Sebagaimana yang kita ketahui, para ulama menjelaskan adanya pembagian dosa menjadi berapa tadi Bu? Dua. Yang pertama al-kabair, dosa besar. Yang kedua as-saghair, dosa-dosa kecil. Nah, dosa kecil itu bisa terhapuskan dengan apa? Dengan kita melakukan kebaikan. Salah satu kebaikan yang kita lakukan, meninggalkan dosa-dosa besar. Namun perlu diketahui ibu-ibu, bahwa ketika para ulama membagi dosa menjadi dua bagian, ada dosa besar dan ada dosa kecil, bukanlah maksudnya untuk meremehkan dosa kecil. Bukan berarti menganggap remeh-temeh as-saghair. Tetap kita apa? Kita tinggalkan juga. Makanya kalau kita lihat perkataan Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullah rahmatan wasi'ah, wa qad tu'ta as-saghiratu hukmal kabira la annaha tanqalibu kabira. Dosa kecil terkadang dihukumi sebagai dosa besar. Bukan dosa kecil itu sendiri yang berubah menjadi dosa besar. Di sini maksudnya dengan dosa kecil berubah menjadi dosa besar adalah berubah dari sisi dosa dan hukumannya, bukan perubahan dosa kecil itu sendiri secara zatnya menjadi dosa besar. Nah, kenapa? Nah, ini yang perlu kita pahami. Kenapa dosa kecil itu bisa berubah menjadi dosa besar? Itu dikarenakan ada 5 sebab. Dikarenakan apa? Ada 5 sebab. Tayyib, ada 5 sebab. Yang pertama, kenapa dosa kecil itu berubah menjadi dosa besar? Dikarenakan dia terus-menerus berbuat dosa kecil tersebut. Istilahnya apa? Al-israr. Al-israr. Al-israr itu apa Bu? Terus-menerus berbuat dosa kecil tadi. Akibat dosa kecil itu terus-menerus dia lakukan secara kontinu, maka dosa kecil tadi hukumannya menjadi apa? Dosa besar. Dosanya tetap kecil, tapi sanksinya itu sama dihukumi seperti dia melakukan apa? Dosa besar. Jelas Ibu? Makanya kata Al-Hafidh Ibnu Al-Athir rahimahullah, atau Al-Imam Ibnu Athir rahimahullah, asarra ala syai'i yasiru israran idza lazimahu wa dawamuhu wa sabata alaihi wa dawamahu wa sabata alaihi. Al-israr itu maksudnya ya, al-israr terus-menerus di atas sesuatu apabila dia terus-menerus melakukan sesuatu tersebut, konsisten dan menetapkan di atasnya. Berdasarkan definisi ini, Al-Hafidh atau Al-Imam Ibnu Athir rahimahullah berpendapat dapat disimpulkan bahwa yang dimaksudkan dengan al-israr artinya adalah konsisten dan terus-menerus serta kontinu melakukan perbuatan itu dosa, perbuatan itu maksiat. Dosanya sih dosa kecil, tapi berhubung terus-menerus dia lakukan jadi apa? Jadi dosa besar. Naam.
Cuma memang kita katakan aslinya berkaitan dengan masalah dosanya tetap namanya dosa kecil. Contohnya apa? Dosa kecil itu memandangi lawan jenis dengan syahwat. Aslinya dosa kecil, tapi continue terus menerus dari pagi sampai malam, malam sampai pagi lagi. Jadi dosa besar. Jelas ya? Aslinya dosa kecil, tapi hukumannya, sanksinya apa? Dosa besar. Jelas ya? Ibu pernah marah nggak sama suami? Mungkin kena jengkel. Aslinya dosa kecil, tapi karena terus menerus tiap hari dijengkelin tuh suami atau di ngomel-ngomelin terus, bisa jadi dosa besar. Dalam artian hukumannya ya seperti itu. Terus menerus berbuat dosa kecil, ya, dan juga adanya tekad untuk kembali melakukan itu dosa kecil akan menjadikan dosa kecil itu dihukumi sebagai apa? Dosa besar. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis Abdullah bin Ammar bin As radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai beliau dan ayahnya yang bernama Ammar bin As, ya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi SAW beliau bersabda, irhamu turhamu, berikanlah kasih sayang kepada siapapun, niscaya engkau akan disayangi. Waghfiru yaghfirullahu lakum, ya, berikanlah maaf kepada manusia, niscaya Allah akan mengampuni, ya, kalian dan memaafkan kalian. Wailun liiqma'il qaul, wailun liiqma'il qaul, celaka tuh orang-orang yang tidak memperhatikan aturan syariat dan tidak beradab dengan adab-adab syariat. Wailun lil musirrin alladzina yusirruna ala ma fa'alu, wailun lil musirrin alladzina yusirruna ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan celaka juga orang-orang yang berbuat israr, dia melakukan dosa kecil terus menerus, ya, di atas perbuatan itu dosa yang mereka lakukan sedangkan mereka mengetahuinya. Nah, ini ancaman yang pertama. Makanya kata Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah rahmatan wasi'ah, yang dimaksudkan di dalam surah Ali Imran, surah yang ketiga, ayat 135, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum, dan orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau dosa atau suka menganiaya diri sendiri dengan melakukan perbuatan maksiat, zakarallaha, kemudian mereka ingat akan Allah, fastaghfiru lidzunubihim, mereka pun meminta ampun kepada Allah Jalla wa Ala dari dosa yang mereka lakukan. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa itu daripada Allah Jalla wa Ala? Artinya yang sanggup mengampuni dosanya siapa? Allah. Ilallah. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Tapi Allah baru mengampuni itu dosa kalau dia tersebut tidak terus-menerus melakukan perbuatan itu dosa, sedangkan mereka mengetahuinya. Kata Al-Imam Al-Qurtubi, yang dimaksudkan walam yusirru adalah tidak terus-menerus melakukan perbuatan dosa, tidak, ya, dia itu tidak bertekad di atas dosa yang telah mereka perbuat. Maka oleh sebab itu, kalau dosa itu ingin diampuni, maka pastikan jangan terus-menerus dia melakukan perbuatan itu dosa. Jelas? Jadi dosa kecil itu bisa menjadi dosa besar jika sekiranya apa? Dia terus-menerus melakukan perbuatan dosa kecil tadi, dan dia sangat tahu itu perbuatan apa? Dosa. Maka oleh sebab itu, dosa kecil itu memang kecil, tapi ketika terus-menerus dia lakukan, maka hukumannya sama seperti dia melakukan apa? Dosa besar. Yang kedua,
dosa kecil tadi ya bisa berubah hukumannya menjadi dosa besar ya, atau dalam kategori dia tersebut menganggap remeh, dikarenakan dia melakukan yang kedua ini. Apa yang kedua ini? Meremehkan itu dosa, menganggap kecil itu perbuatan dosa. Kalau ada seseorang menganggap remeh perbuatan dosa kecil, maka dosa kecil tadi dikarenakan tuh orang menganggap remeh, maka dia bisa jadi akan dihukumi sama seperti melakukan dosa apa? Dosa besar. Maka sekecil apapun tuh dosa, nggak boleh kita menganggap remeh temeh. Sebab kedua yang menjadikan sebuah dosa kecil dapat dihukumi sebagai dosa besar adalah ketika seseorang meremehkan itu dosa kecil, atau menganggap enteng itu dosa kecil, atau dianggap ibu biasa-biasa aja. Memang gibah kan, gibah itu dosa besar jelas. Tapi yang ngomel nggak jelas sama suami itu loh bu, suami juga ngomel sama ibu nggak jelas dosa kecil bu, sama aja. Biasanya kalau tambah tua ya bu ya, subhanallah, teman-temannya itu sudah pada meninggal, itu tambah stres tuh. Pelampiasannya kepada siapa? Kepada istri, kepada ibu. Subhanallah, dosa. Kalau terus-menerus ngomel aja, ada aja yang diomelkan. Kopinya kurang manis lah, kemudian terlambat menyajikan makanan lah. Nah, itu kan ngomel yang nggak jelas ya. Wallahu a'lam bissawab. Kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah rahmatan wasi'ah, di antara sebab dosa kecil menjadi besar adalah seseorang hamba menganggap remeh dosa tersebut dan sama sekali tidak bersedih karena dia melakukan dosa kecil tadi itu. Biasa aja tuh, habis melihat sesuatu yang na'udzubillah misalnya, atau mendengar sesuatu yang na'udzubillah, tadinya kan itu dosa kecil ya, melihat sesuatu yang haram tadinya dosa kecil, atau mendengar sesuatu yang haram tadinya dosa kecil, tapi yang gosipnya itu ya dosa besar. Tapi mendengar doang. Bu, ibu masih tuh ikut kajian kedua, habis kajian lagi habis gak enak Ustaz, sama besti ana gak enak. Tapi aku gak gibah loh Ustaz, tapi ibu dengar, bukan begitu? Nah itu terus menerus, jadi dosa besar gak hukumannya? Jadi dosa besar hukumannya. Karena kan terus menerus, apalagi ada pompanya, dipompa tuh yang menyampaikan gibah tadi dan gosip tadi dan fitnah tadi. Oh masa sih? Nah malah tanya, masa sih dia begitu? Iya. Ya Allah, astagfirullah. Kayaknya ustazah banget sudah kalau bilang istighfar. Astagfirullah, astagfirullah. Naam, Allahu akbar. Naam, na'udzubillah min dzalik. Ya kan begitu. Kayaknya ustazah banget sudah ya. Allahu akbar. Bu, jangan ya. Nah, kata beliau lagi, kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah rahmatan wasi'ah dalam kitab Ihya'u Ulumuddin jilid yang keempat halaman 32, sesungguhnya itu dosa selama seorang hamba menganggap perbuatan dosa tersebut sebagai sesuatu yang besar dari dirinya, maka dosa tersebut akan tetap kecil di sisi Allah Jalla wa Ala, dan seketika diampuni oleh Allah Jalla wa Ala dosanya. Tapi karena dia menganggap itu dosa tersebut ya sebagai perbuatan yang besar, hal ini berasal dari lari hatinya dari dosa tersebut dan dari kebencian hatinya terhadap dosa tersebut. Semua itu menyebabkan tercegahnya seseorang hamba dari konsekuensi perbuatan dosa. Nah, kalau misalnya dia melakukan dosa kecil, kemudian ya Allah kok sampai melakukan itu ya, aku malu nih. Kadang kan gak jelas tuh, ibu nanya apa, tahu-tahu Ustaz, udah bu, ibu diam aja. Kenapa sih si Ustaz nih? Ustaz offset juga sama orang tua ngomel-ngomel. Iya kan, dosa juga kan? Gak jelas. Ada gak Ustaz yang begitu? Kadang, ya Allah gak ada. Ya gak ada, alhamdulillah. Udah deh bu, ibu diam deh bu, ibu diam deh. Ya Allah orang tua digituin.
Nggak boleh ya kan. Ustadz itu harus banyak sabar, apalagi sama nenek-nenek kayak ibu ya, seperti itu. Nah, ya kalau aku bilang muda kan aku dusta dong ya, seperti itu. Senior ya, itu untuk menghaluskan bahasa saja, tapi sama dengannya nenek ya, seperti itu. Astaghfirullahaladzim. Jadi kesimpulannya kata beliau, sesungguhnya dosa, selama seorang hamba menganggap perbuatan dosa tersebut sebagai sesuatu yang besar dari dirinya, maka dosa tersebut akan tetap menjadi kecil di sisi Allah Jalla wa'ala. Tapi sebaliknya, kalau dia biasa-biasa saja menganggap remeh-temeh, nah itu akan menjadi apa? Menjadi besar di sisi Allah Jalla wa'ala. Akibatnya yang seharusnya itu dosa kecil, dia mendapatkan sanksi dan hukuman seperti dia melakukan dosa besar. Jelas ibu-ibu? Itu yang kedua nih. Ini belum contoh dosanya ya. Yang ketiga, satu dosa kecil bisa menjadi apa? Dosa besar. Sebab yang ketiga, dia melakukan perbuatan dosa kecil tersebut dengan riang gembira, bahagia betul, senang. Bayangkan melakukan perbuatan dosa apa? Senang. Subhanallah. Kayak laki-laki yang melihat perempuan yang bukan mahramnya dinikmati betul dari kepala sampai kaki. Makanya kan, subhanallah, kalau kita laki-laki melihat perempuan yang nggak pakai hijab, yang auratnya kemana-mana, tuqbilu bisurati syaitan wa tutbiru bisurati syaitan. Kalau kita lihat tuh perempuan dari arah depan seperti bentuk syaitan. Kalau kita lihat dari arah belakang seperti bentuk apa? Syaitan. Maksudnya apa? Ketika laki-laki yang melihat perempuan-perempuan yang suka membuka auratnya, maka akan bangkit sahwat syaitoniyahnya. Kalau orang naik sahwatnya itu menikmati apa enggak? Gembira enggak? Ada kebanyakan gembira, bukan begitu? Ajib nih perempuan, makhluk ciptaan Allah, ya kan? Ibu-ibu juga begitu kadang. Subhanallah, ganteng banget nih laki-laki. Coba jadi suami aku. Ya Allah bu, udah lewat kali ya. Allahu Akbar. Ada rasa riang enggak bu? Ada rasa gembira enggak? Yang benar. Hati dan pikiran gak dusta meskipun lisan berdusta. Makanya kan kalau kita meskipun senang ya, di hati ajib nih. Subhanallah. Apa yang harus kita lakukan ketika kita melihat lawan jenis kita yang mengakibatkan ya sahwat dan pikiran kita jadi naik apa? Ghaddul basar, tundukkan pandangan. Subhanallah. Syukurnya yang dihadapi ini nenek-nenek ya. Saya gak bayangkan yang belia-belia. Saya ceramah begini doang. Iya bu, iya kak, iya betul, sahih, itu benar. Nah, kan begitu. Allah, ya kan nenek. Alhamdulillah nenek-nenek yang kita hadapi. Nah, jadi ada keuntungan. Coba bayangkan kalau misalnya yang muda-muda, yang belia-belia, yang bening-bening, putih-putih, tinggi semampai lagi, tuh Ustadz mangap kayaknya, ya kan seperti itu. Mau kawin habis ceramah dan kajian kayaknya seperti itu. Makanya kan tundukkan apa? Pandangan. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ya sama dengan ibu misalnya yang mengasihkan kajian itu, alhamdulillahnya nih ya, ustadz-ustadz kita wajahnya standar semua, nggak ada yang ganteng banget gitu loh. Saya nggak bisa bayangkan kalau ustadz itu ganteng banget, masya Allah, putih bersih ya kan, seperti si Fulan itu kan misalnya. Ibu bukan kajian tuh, cuma begitu ya. Iya. Itu nyatat tuh, kan ada garisnya kan, kayak buku zaman dulu itu garisnya ke bawah tuh. Nulis Allahu Akbar. Nah, wallahu a'lam. Hati-hati bu ya, hati-hati. Allahu Akbar. Hati-hati. Tundukkan pandangan kita laki-laki kalau melihat lawan jenis kita. Kalau ada detakan-detakan di hati dan kalbu kita, tundukkan pandangan. Kita pun juga yang perempuan, kalau melihat lawan jenis kita, ya ada sesuatu di pikiran dan hati kita apa? Tundukkan pandangan. Jelas bu?
Naam, kata para ulama, di antaranya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Haytami, beliau mengatakan ini, ya, sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama, sebab yang ketiga ini, dosa kecil bisa menjadi besar kalau yang melakukannya itu dengan gembira. Dia senang melakukan perbuatan itu, dosa apa? Dosa kecil tadi. Bergembira atau merasa senang atas perbuatan dosa yang dilakukan menyebabkan dosa kecil tertentu dihukumi sebagai apa? Dosa besar. Seseorang yang terjatuh dalam perbuatan dosa ketika dia merasa senang melakukan perbuatan itu dosa, atau gembira ketika melakukan itu maksiat, dengan dosa yang dia lakukan tadi, maka dia akan terus menerus mengulangi lagi perbuatan dosa tersebut. Bahagiannya, ya, bahagianya dia tadi atas perbuatan yang dia lakukan akan memalingkan orang tersebut dari merenungi dan memikirkan hukuman dan kemurkaan Allah Ta'ala. Bukan begitu? Senang dia melakukan itu, enjoy. Subhanallah. Naam. Itu sebab yang ketiga, dosa kecil bisa menjadi apa? Dosa besar. Jika dia melakukan dosa kecil itu dengan apa? Riang gembira, senang dan gembira. Bayangkan melakukan dosa senang, bayangkan. Allahu Akbar, na'udzubillah. Yang keempat, dosa kecil itu bisa dihukumi menjadi dosa besar, sanksinya dan hukumannya, jika orang yang melakukan dosa kecil itu melakukan secara terang benderang di hadapan halayak umat. Melakukan dosa kecil itu secara apa? Terang-terangan di hadapan halayak umat. Subhanallah. Terang-terangan dalam melakukan perbuatan dosa kecil akan menyebabkan dosa yang kecil itu bisa dihukumi sebagai apa? Dosa besar. Orang yang secara muhajarah atau orang yang terang-terangan berbuat dosa kecil, maka dia akan menyebabkan orang lain untuk ikut-ikutan sama seperti dia. Gak apa-apa, biasa ini, biasa. Udah gak apa-apa, diampuni kok. Kita sholat udah diampuni langsung. Gak apa-apa dengan wudhu juga, udah biasa aja. Udah dengerin aja deh. Aku kok yang jadi penggibahnya kok. Karena kalian dengerin aja, astagfirullahalazim. Dan bahagia kan? Pernah gak ibu mendengar cerita seseorang yang dia cerita gosip, menceritakan aib orang, kita sebagai pendengarnya senang banget. Rasain lu ya. Rasain ya, sambil ketawa-ketawa kadang. Ada nggak bu? Di sini sih nggak ada. Di sono yang jauh ada. 6. Banyak malah. Di sini sih nggak ada. Kan seperti itu. Iya, seperti kita senang nih melihat ada orang berantem, suami istri berantem. Kebetulan ya suaminya mantan kita misalnya. Senang banget. Syukurin. Alhamdulillah lagi. Allahu Akbar. Astaghfirullahalazim. Dosa bu. Dosa. Ya Allah ya Rabb. Senang gitu loh. Senang melihat orang tuh. Ya kan ada orang yang dihinakan di hadapan kita. Kita kebetulan benci banget tuh sama tuh orang. Kemudian dia dilecehkan orang di hadapan kita. Rasain ya. Kan begitu kadang. Nah itu nggak boleh begitu ya. Subhanallah ya. Nah itu yang keempat ya. Dosa kecil bisa menjadi dosa besar jika dia tersebut apa? Secara terang-terangan melakukan dosa kecil tersebut. Allah mengatakan dalam surah An-Nisa, surah yang keempat, ayat 148, La yuhibbullahul jahra bis-su'i minal qaul. Allah tidak menyukai ucapan yang buruk yang diucapkan dengan terus terang atau terang benderang di hadapan halayak umat. Ayat ini menurut ahli tafsir tidak adanya kecintaan dari Allah Jalla wa'ala menunjukkan adanya murka Allah Ta'ala, kemurkaan Allah Ta'ala atas orang-orang yang melakukan perbuatan jelek lagi buruk secara terang-terangan, menunjukkan besarnya perbuatan dosa yang dilakukan. Kata Nabi dalam hadis yang sahih, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, semoga Allah Jalla wa ala meridai beliau,
kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Illal mujahirin. Seluruh umatku itu akan dimaafkan oleh Allah Jalla wa'ala. Seluruh umatku itu akan diampuni oleh Allah Jalla wa'ala, kecuali umatku yang berbuat dosa secara terang-terangan di hadapan halayak umat. Wa inna minal mujaharah ayya'mala ar-rajulu bil-laili amalan summa yusbiha wa qad sataraha Allahu alaihi fayaqula ya fulan amiltu barihah kadza wa kadza wa qad bata yasturuhu rabbuhu ya wa yusbihu yakshifu sitrallahi anhu. Sesungguhnya yang termasuk dalam berbuat dosa secara terang-terangan, seseorang melakukan satu perbuatan dosa di malam hari, summa yusbihu, kemudian datang pagi hari, nggak ada orang yang tahu dia melakukan apa tadi malam. Tahu-tahu dia cerita dengan temannya, sahibnya, hei pulang, tadi malam tahu nggak? Ana negak komar, ya bir 15 botol habis. Padahal nggak ada yang tahu, tahu-tahu cerita. Bangga dengan dosa-dosanya. Secara terang-terangan dia ngomong begitu. Ya, kita sih baru datang dari situ tuh, tempat maksiat yang itu. Astagfirullah. Allah tutup aibnya. Tahu-tahu dia ngomong sendirian buka. Ya. Allah padahal sudah tutup, tapi malah dibuka oleh dia sendiri. Ya, orang tersebut berkata kepada temannya, wahai fulan, semalam aku berbuat demikian dan demikian. Padahal sesungguhnya di malam hari tersebut Allah telah menutupi dosa yang dia lakukan. Namun di pagi harinya dia sendiri yang membuka tutup Allah tersebut. Artinya Allah dia membuka sendiri apa yang telah Allah Jalla wa'ala tutup untuknya. Hadis ini menunjukkan tidak adanya ampunan Allah Ta'ala bagi orang yang berbuat dosa secara terang-terangan. Ya, beda kalau orang masih punya rasa malu. Dia meskipun doyan dengan tu dosa, dia melakukan dosa apa? Tersembunyi, terpisah, gak ingin diketahui oleh manusia, gak ingin diketahui oleh teman-temannya, apalagi keluarganya, apalagi anak istrinya. Dia masih ada harapan untuk diampuni oleh Allah Jalla wa'ala. Tapi kalau sudah terang-terangan melakukan perbuatan dosa, jangan harap Allah langsung akan mengampuni dosa-dosa dia tersebut. Dan juga menunjukkan besarnya dosa yang menyebabkan datangnya hukuman yang sangat keras tersebut. Ini sebenarnya bisa jadi dosa kecil, tapi dikarenakan dia secara terang-terangan di hadapan halayak umat melakukan perbuatan itu dosa, maka Allah Jalla wa'ala menghukumi itu dosa. Hukumannya, sanksinya sama seperti dosa apa? Dosa besar. Jelas ibu-ibu? Jadi dosa kecil bisa menjadi besar hukumannya jika dia melakukan itu dosa secara apa? Terang-terangan. Yang kelima, satu dosa kecil bisa menjadi dosa besar berkaitan dengan hukuman dan sanksinya. Dia tersebut merasa Allah Jalla wa'ala telah menutupi dosa yang dia lakukan. Jadi gugur itu apa ya? Gugur itu tertipu. Tertipu ketika dia merasa, udah Allah tutupin kok dosa aneh. Iya kan? Nah, ada yang perasaan begitu, nggak ada rasa takut sama sekali melakukan itu perbuatan dosa. Seakan-akan nggak ada sanksi dan hukuman di sisi Allah Jalla wa'ala. Dia tertipu dengan apa yang dia dengar berkaitan dengan masalah sesuatu hal. Oh, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang, gak apa-apa lakukan dosa ini. Gampang kok, dengan kita sholat diampuni itu dosa kecil, dengan kita wudhu gugur itu dosa. Nah, itu orang yang apa? Gugur. Gugur itu apa? Tertipu. Ya. Nah, karena dia merasa tertipu dengan apa yang dia dengar tadi itu, meskipun sebenarnya seperti itu, tapi menjadikan dia bersandar dengan apa yang telah dijanjikan tadi. Gak apa-apa, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang, dan seterusnya. Nah, ketika seseorang merasa tertipu, ketika Allah Jalla wa'ala jelas-jelas menutupi dosa yang dilakukan, dan juga tertipu dengan kasih sayangnya Allah dan rahmatnya Allah kepada hambanya,
maka hal ini akan mendatangkan hukuman yang besar. Istilahnya apa? Gugur. Innamal hayatud dunya ya mataul gugur. Sesungguhnya kehidupan dunia ini kehidupan apa? Yang menipu, bukan begitu? Menipu, ujung-ujungnya habis. Kalau toh misalnya mendapatkan kenikmatan, abadi enggak kenikmatan dunia itu? Enggak. Dulu kita cantik, dulu foto dipandangin terus menerus, bukan begitu? Sekarang sudah peot. Sekarang bukan begitu? Sekarang sudah hilang, luntur. Dulu suami ganteng, handsome. Sekarang ya begitu deh. Kan begitu. Dulu kita ini luar biasa. Tapi kenikmatan, kayak ibu beli tas. Awal beli tas kan nikmat banget kan? Apalagi tas yang bermerek misalnya. Tapi ketika sudah 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan mulai hilang nggak? Ingin minta diganti nggak? Nikmatnya sementara, enggak lagi. Ya enggak, iyalah. Ya kan seperti itu. Tapi kan kenikmatannya sementara enggak? Sementara. Sepatu dulu enak, sekarang nggak bisa lagi. Baju juga. Baju ibu tahun 70-an masih ada nggak? Tahun 60-an masih ada nggak? Nggak ada. Subhanallah, itu yang dikasihkan kepada anak muda yang sekarang. Ibu misalnya nih baju mama deh, pakai deh. Ya Allah, mama tega banget ya, baju tahun 60-an dikasihkan ke kita. Iya kan, nggak ada lagi kan, sudah dibuang, habis. Nikmatnya apa? Sementara. Rasanya mungkin ada. Lihat foto-foto jadul zaman dulu. Zaman dulu kan seram-seram foto-fotonya ya. Allahu Akbar. Model-modelnya kayak Sophia Loren begitu. Pakaiannya, kacamatanya, Allahu Akbar. Na'udzubillah min dzalik ya. Dulu nggak ada yang kenal hijab dulu kayaknya Bu ya. Kayak saya belum lahir tuh. Allahu Akbar nih. Subhanallah. Alhamdulillah ikut pengajian. Pengajian-pengajian yang rutin ini kan yang luar biasa kan paling mungkin tahun 80-an, 90-an, 2000 ya. Dulu sih enggak ada. Dulu juga pakai konde, bukan begitu? Nah, pakai yang kelihatan yang orang untuk menguruskan badan tuh korset ya apa? Nah, itu kan di luar itu dulu, zaman dulu itu. Kemudian menyambung rambut itu kan dosa. Itu dosa besar lagi nyambung rambut begitu kan. Sekarang nggak lagi kan Bu. Zaman dulu itu Ahad yang sudah haji juga masih begitu. Oh belum ngaji ya. Belum ngaji. Pikir belum haji. Haji juga dulu nggak ada yang nafsu. Sekarang ingin haji deh. Ya, paling yang dikerjakan sholat 5 waktu. Sholat duha, tahajud, sekenanya doang. Paling tarawih Ramadan. Itu juga Inna anzalna, saya masih ingat Inna anzalna sama Inna a'tayna tuh. Kalau masih kecilan waktu itu. Ingat nggak? Allahu Akbar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Rakaat yang keduanya Inna a'tayna kal kautsar. Itu aja. 15 menit selesai. La haula wala quwata illa billah. Zaman dulu itu. Subhanallah, ya kan? Tapi kebaikannya juga zaman dulu banyak seperti itu. Cuma beragama seperti jauh ya. Selaman, cipika-cipiki. Ingat nggak dulu teman SMA Ibu? Ya kan? Teman kuliah. Sekarang jangan lagi Bu ya. Ketemu. Ya Allah. Ya. Mantan gue nih. Ya, nggak begitulah. Nggak. Haram Bu. Nggak boleh. Haram. Makanya tuh. Terkadang tuh Bu. Maaf banget. Rioni itu. Bikin mudarat loh buat kita. Nah, bikin mudarat. Lagian juga. Subhanallah, saya kadang pikir. Ibu-ibu kadang ngomong. Acara apa Nek? Rioni nih. Ya supaya ada kajian deh. Ya Allah masih reuni nenek-nenek ya. Ya Allah dalam hati kita. Kadang begitu berpikir. Udahlah ngaji aja deh. Ngaji ingat mati ya. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Allahu Akbar. Walhasil begitu Bu ya. Naam. Kemudian yang kelima tadi tertipu atau gugur ya, menganggap bahwasanya gampang Allah Maha Pengampun, gampang Allah Maha Kasih Sayang, Maha mengasihkan rahmat, gampang Allah menutupin aib kita kok. Nah, itu maksud tertipu tuh begitu ya. Bahasa-bahasa itu diucapkan. Gak apa-apa, dosa kecil begini doang.
paling terhapus kan kalau kita sholat. Jelas Bu ya? Naam, wallahu a'lam bissawab. Asy-Syaikh Az-Zubaydi rahimahullah rahmatan wasi'ah mengatakan apa? Yang dimaksudkan dengan gugur atau tertipu ketika Allah Jalla wa'ala menjanjikan dosa-dosa seorang hamba itu ditutupi, maka disitulah muncul sikap seorang hamba meremehkan itu dosa. Dia menganggap Allah kok yang menutupi dosa, Allah memberikan rahmat, maka tidak mengapalah melakukan dosa kecil ini. Sampai pada akhirnya dia menganggap remeh ketika melakukan perbuatan itu dosa. Nggak ada rasa takut lagi kepada Allah Jalla wa'ala. Wallahu a'lam bissawab. Naam. Subhanallah ya. Di dalam surah Al-A'raf, surah yang ke-7 ayat 99, Allah Jalla wa'ala berfirman, apa aminu makrallahi fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun. Maka apakah mereka merasa aman dari azab dan siksa Allah yang tidak terduga-duga? Merasa aman terus. Ya, tiada yang merasa aman dari azab dan siksa Allah kecuali orang-orang yang merugi. Wallahu a'lam bissawab. Nah, satu lagi Ibu yang keenam ya. Tadi kan ada 5 sudah, tambah lagi 1 untuk menguatkan. Yang keenam. Dosa kecil bisa menjadi besar. Ya. Hukumannya bisa menjadi besar jika ustadz yang melakukannya. Jadi ustadz dan ibu beda. Ustazah dengan ibu beda. Ustadz ini kan contoh, suri tauladan. Habis kajian si ustadz ini nimbrung juga di hadapan ibu-ibu. Apa Bu gosip hari ini Bu? Aku pengen dengar. Astagfirullah ustazah. La haula wala quwata illa billah. Iya kan? Jadi dosa kecil yang dilakukan oleh ulama atau oleh ustadz yang dijadikan sebagai contoh dan suri tauladan itu di sisi Allah menjadi apa? Menjadi besar. Seorang ulama, seorang alim, seorang ustadz, seorang kiai, seorang ajengan, seorang tuan guru, jika berbuat dosa kecil, maka dosa tersebut bisa dihukumi sebagai apa? Dosa besar. Hal ini karena ulama tersebut memiliki apa? Kedudukan di masyarakat sebagai teladan, sebagai contoh, dijadikan sebagai panutan dalam praktek beramal dalam rangka mengikuti perintah Allah Jalla wa'ala. Jika perbuatan tersebut diikuti oleh orang-orang awam, maka dosa kecil tersebut bisa dihukumi sebagai apa? Dosa besar. Wal'iyadu billah. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah rahmatan wasi'ah ya pernah mengatakan, jika dosa kecil muncul dari seorang alim yang dijadikan sebagai contoh dia dalam praktek beramal, maka hal itu adalah perkara yang besar karena akan kekal setelah kematian. Subhanallah. Ada imam masjid, bagus suaranya, hafal Quran, pacaran dengan siapa? Dengan salah satu orang yang tinggal di sekitar masjid itu. Ketemuan. Meskipun apa istilahnya anak-anak muda bilang backstreet ya. Ketangkap sama ibu-ibu pengajian. Nih imam nih, aku kenal nih sama nih orang. Kok setauku dia masih bujangan nih. Kok berdua-duaan nih dengan perempuan. Ibu ngomel gak Bu? Inti siapa namanya? Gak nyebut imam lagi, gak nyebut ustadz lagi. Inti berhenti ya jadi imam. Kalau mau kawin aja. Minta sama orang tuanya, bukan pacaran begini. Ya kan Bu? Allahu Akbar. Guru diniyah, ustadz ustadzah, ngajar di madrasah, sekolahan. Pacaran misalnya. Oh, kita sebagai ketua yayasan apa? Keluarkan. Imam masjid keluarkan. Enggak bisa, udah seperti itu. Atau ustadz, affair sama jamaah. Gara-gara ibu juga sih, malam-malam di WA ustadz. Iya. Wah, ini yang ini nih. Ditanggapin, subhanallah. Kan ya Allah, nenek-nenek haram. Enggak boleh. Tanya lagi. Masa? Iya dalilnya ini. Udah. Tapi yang muda, oh itu ini. Kalau bisa telepon aja ya. Takut nanti salah keterangannya, penjelasannya telepon. 1 jam, 2 jam, 3 jam betah.
Kenapa? Ada setan yang ketiganya. Nauzubillah. Ya, makanya kita suka enggak pakai. Nanti ibu kalau curhat di pengajian Bu ya, jangan lewat WA, jangan lewat telepon, enggak mau. Untuk menjaga fitnah. Jelas ya? Untuk menghindari apa? Fitnah enggak Bu? Apalagi yang telepon janda misalnya, cantik, tinggi semampai, kulit putih bersih. Wah, subhanallah. Nauzubillah. Pasti setan masuk dong. Oh, kok enak nih Ustadz bisa dicurhatin nih apa semua. Ya, kemudian kan buka peluang. Ustadz, kalau ini deh lamar aja aku nggak apa-apa, terbuka kok. Itu setelah berbulan-bulan dari backstreet itu, nauzubillah. Dosa nggak Bu? Dosa lah. Kalau sudah menikmati itu dosa, udah telepon pakai menikmatin itu dosa udah. Jelas ya? Dosa lah sudah. Kita tahu kan? Dan kita malu kalau ketahuan orang, bukan begitu? Itulah dosa. Dosa itu adalah ketika satu perbuatan yang dimana kita tersebut malu kalau orang lain tahu. Itu namanya apa? Dosa. Jelas Bu? Nah, walhasil seperti itu ya. Nah, ini baru mukadimah nih. Belum lagi dosa-dosa yang dianggap sepele banyak sebenarnya. Tapi ibu-ibu, ya ini jadi 6 ya. Jadi tambahan satu lagi itu khusus untuk siapa? Ustadz, alim, kiai, ajengan, tuan guru. Kalau melakukan dosa kecil maka dihukumi sama seperti melakukan dosa besar. Wallahu a'lam bishawab. Lihat Bu, ibu yang ketua yayasan kan banyak di sini. Kalau ada ustadznya yang agak melenceng sedikit, coret, minta maaf, udah. Jadi murid dulu dia. Ya, subhanallah. Makanya oleh sebab itu kita kadang khawatir. Ya Allah, Bu gimana? Jangan deh Bu ya, jangan. Ilmunya sih Masya Allah Bu. Bagus retorikanya, penyampaiannya apa semua. Tapi kenapa Ustadz gak ngasih rekomendasi? Jangan Bu. Dia pernah punya kasus dengan jamaahnya sendiri. Ya, gak dikawin. Kalau dikawin masih muskil, masih anu kan? Dia misalnya baik-baik aja. Setuju kan ibu daripada dia pacaran, ibu kawinkan misalnya. Istri yang kedua, ketiga, keempat misalnya. Gak apa-apa kan Bu? Boleh gak? Nah, ibu bilang sudah kan? Iya kan bilang. Seperti itu. Nah, iya kan? Daripada dia pacaran, waliyadzubillah. Seperti itu. Jika berani. Ya, jika memenuhi syarat. Kalau nggak memenuhi syarat jangan deh. Daripada zolim ujung-ujungnya nanti bercerai. Waliyadzubillah. Jelas ibu-ibu? Taib, ada 6 tadi. Ini mukaddimah. Ada pertanyaan nggak? Atau ada curhatan? Curhat kan banyak orang nggak ada masalah daripada sendirian. Iya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, monggo silakan Bu. Nanti kita sambung lagi ya bulan depan. Bulan depan sebelum Ramadan. Nah, silakan Bu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, pertanyaan tadi ada Pak Ustaz katanya tidak maksudnya bukan dosa kecil menjadi besar. Iya betul. Ada 6 ya. 5 tuh buat orang awam, tambah 1 lagi buat ustadz, ya kan seperti itu. Kalau ustadz yang melakukan dosa kecil bisa menjadi apa? Besar. Kiai kalau melakukan dosa kecil bisa menjadi apa? Besar hukumannya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Itu kan tadi ada di sini Pak Ustaz mengenai reuni. Sekarang ini kan lagi banyak nih lagi ngetren. aku nggak berani mengharamkan, cuma kebanyakan banyak mudaratnya. Ya. Sedangkan reuni itu kan katanya menyambung silaturahmi. Oke. Mungkin ya ada sebagian yang cipika-cipiki atau sebagian lagi tidak seperti biasa. Nah itu gimana Ustaz? Silaturahim itu kadang ditempatkan pada posisi yang salah. Silaturahim itu kepada kerabat kita, dan itu cuma 8 golongan. Cuma berapa? 8 golongan. Yang pertama, ayah bunda kita, wajib silaturahim. Yang kedua, kakek nenek kita, wajib silaturahim. Yang ketiga, ya saudara sekandung kita, wajib silaturahim. Kemudian yang keempat, saudara seayah kita, ayahnya sama ibunya beda, wajib silaturahim. Yang kelima,
saudara saudara seibu kita, ibunya sama, ayahnya beda, wajib silaturahim. Kemudian yang keenam, om dan tante kita, saudara dari abah umi kita, wajib silaturahim. Kemudian yang ketujuh adalah ya abah tiri kita atau umi tiri kita. Jelas ya? Abah kita kawin lagi misalnya. Nah, wajib tuh istrinya abah kita untuk apa? Silaturahim. Atau umi kita kawin lagi. Wajib untuk apa? Silaturahim. Itu yang ketujuh. Yang kedelapan, misanan atau sepupu kita. Nah, ini yang wajib silaturahim ibu-ibu. Cuma 8 golongan. Subhanallah. Saya kajian ini datang ke ibu, silaturahim enggak, Bu? Enggak. Saya datang ke rumah ibu nih. Itu cuma ziarah, pahala yang didapatkan. Nah, makanya termasuk kepada mertua. Kita sebagai mantu datang ke tempat mertua, bukan pahala silaturahim yang kita dapatkan, tapi pahala apa? Ziarah. Cuma kita mendorong istri kita atau mendorong suami kita untuk apa? Silaturahim dengan orang tuanya. Jadi kalau ibu ke tempat bestie ibu atau soulmate ibu, itu silaturahim apa pahala ziarah, Bu? Ziarah. Ya udahlah. Apalagi menimbulkan fitnah. Ibu, aku sih setiap hari silaturahim. Perasaan orang tuanya bukan tinggal di sini, gimana silaturahim, Bu? Perasaan saudaranya jauh-jauh. Oh enggak, sama teman-teman, ada ibu ini. Ternyata pengurus pengajian Masjid Al-Azhar. Ini apa sih nama pengajiannya? Muslimat Al-Azhar. Ya jelaslah ibu silaturahim. Bukan silaturahim namanya, itu istilah kita saja. Kadang nih, Bu, alumnus ikut travel haji atau travel umrah, forum silaturahim, ya kan? Angkatan haji tahun ya 89, 90, 2001, iya enggak? Salah tempat. Kalau kita datang, bukan pahala silaturahim yang kita dapatkan, tapi pahala apa? Ziarah doang. Nah, jadi itu enggak usah lah, Bu, udah banyak fitnahnya. Apalagi kan dulu pernah menjadi apa gitu dulu. Yang na'udzubillah lagi foto-foto jadul kita ditunjukkan lagi nggak pakai hijab, ketek kemana-mana kelihatan. Ya Allah, malu. Tapi tetap ditampakkan. Bukan begitu, ya kan? Seperti itu. Nah, jadi nggak usah lah, udahlah. Banyak fitnahnya, Bu. Kadang kan di antara ibu kan ada yang ini. Subhanallah. Kemudian kan kalau jadi kawin sih alhamdulillah kan enggak ada masalah dengan suami. Ketemu dengan ya itu tahu banget tuh ibu. Apa, Bu? Teman dekat. Ya kan? Seperti itu, curhat loh. Gue lagi ada problem nih sama suami gue nih. Boleh enggak ini. Ceritalah ini. Pas kebetulan gayung bersambut, ternyata dia juga ada masalah dengan istrinya. Nah, nanti kita ketemuan nanti ya di sini. Astagfirullah, dan nenek-nenek ketemu di sini. Kakek dan nenek ketemu, ya Allah, ya Rabb. Astagfirullahaladzim. Dosa enggak, Bu? Tapi kan sudah nenek-nenek sama kakek-kakek sama. Setannya juga ada. Jelas, Bu, udah deh. Lebih bagus yuk kumpulan sini aja deh kajian ya. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Itu wajib silaturahim. 8 golongan tadi itu ada dalam Al-Quran dan ada dalam hadis Nabi SAW sama orang tua kita yang pertama kan, kemudian kakek dan nenek, kemudian yang kedua saudara sekandung kita, abahnya sama ibunya sama, kemudian saudara seayah, abahnya sama ibunya beda, kemudian saudara seibu, ibunya sama ayahnya beda, ya, kemudian kita katakan ayah tiri kita, misalnya ibu kita kawin lagi, atau ibu tiri kita, abah kita kawin lagi, bukan begitu? Nah, wajib juga silaturahim. Subhanallah, sama temannya dia bisa datang, tapi sama saudara seayahnya nggak mau datang, nggak mau teguran lagi. Padahal satu kajian, bukan begitu? Haram memutuskan tali silaturahim. Nah, termasuk om dan tantenya yang ketujuh, saudara abah uminya. Yang kedelapan kepada siapa? Misanannya atau sepupunya. Iya, misanan atau sepupu. Jadi om kita, tante kita punya anak. Nah, itu apa namanya? Sepupu atau misanan. Bahasa Indonesia enggak itu ya?
Sepupu aja, misanan nggak? Coba lihat, kalau nggak salah di Indonesia kan tuh misanan. 6. Jelas Ibu? Tapi ada yang lain ya Ibu? Ustaz, ini mengingat kita dulu masih muda, Ustaznya masih SMA gitu, aurat kita masih kemana-mana, terus sholat kita juga belum komplit. Jadi kayak di hadapan Allah nanti gimana ya Ustaz ya? Ibu kan sudah taubat. Ibu kan sudah taubat, sudah ya Allah, kenapa aku begitu dulu? Dan juga yang kedua kan ibu nggak paham, nggak ngerti. Dipikir itu sebagai sesuatu yang biasa tadi. Dosa biasa dianggapnya, dosa remeh-temeh tadi. Sekarang sudah tahu, ibu beristighfar, minta ampun, selesailah, sudah. Wallahu a'lam bishawab. Jelas Ibu? Ya, yang lalu biarlah berlalu Bu. Kita buka lembaran yang baru Bu ya. Seperti itu kira-kira. Naam. Ya Ibu. Di lapangan, ibu-ibu pakai legging. Allahu Akbar. Dosa nggak menurut Ibu Bu? Tapi kan aku nenek Ustaz, nenek juga. Yang lihat di belakang coba, kakek-kakek yang belakang. Coba lihat. Pasti itu kayak senam. Ya Allah, kakek sama nenek sama ini. Kakeknya sih nggak banyak gerak tuh. Ibu-ibu yang begini, yang jadi instrukturnya, bukan begitu? 1, 2, 3. Itu kakeknya pasti di belakang. Astaghfirullahaladzim, sama Bu, dosa. Ibu senam boleh, senam di kamar, di rumah ibu sendiri, yang nggak ada laki-laki yang sifatnya tersebut lawan jenis ibu ya, seperti itu. Yang bukan mahram ibu itu nggak ada di situ. Naam, di kamar lah senamnya. Jangan di taman-taman, meskipun aku pakai hijab loh, mau pakai hijabnya yang bagaimanapun tetap nggak boleh. Ya kan dilihat kan, ada kan pasti laki-laki nonton nggak? Ya, subhanallah dilihat. Yo, habis itu makan-makan, ingat nggak? Makan-makan bawa makanan, aduh sama aja. Apaan tuh Bu? Nah itulah ibu ngapain sudah? Ibu kan tahu nggak boleh. Ya orang nah, yang jelas kan di sini nggak ada kan? Ya, tante nggak ada kan tuh? Tante itu kayaknya lincah banget tuh. Nah, tante nggak ada kan Tan? Nggak ada kan Tan? Yang begituan tante nggak gitu kan? Iya. Yang penting di sini nggak ada udah. Orang lain nanti sambil kita tegur, kita ingatkan ya. Yang penting ibu-ibu di sini nggak lagi kan senam di taman. Iya udah. Senam di kamar rumah aja ya, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. 6. Ya. Tanya lagi Ustaz, hukumnya Ustaz sekarang ini kan Maju Bu. banyak umroh. Ya, umroh atau misalkan haji lah, umroh lah nggak usah haji. Itu kan banyak perempuan wanita maksudnya yang tidak tanpa mahramnya. Nah itu gimana tuh Ustaz? Atau misalkan udah berapa tahun, tahu udah boleh gitu pacaran lagi, ternyata ada pacarnya gitu, bisa gitu, gimana tuh kalau Ustaz? Apa hubungannya tadi umroh atau ketemu itu? Umroh kan umroh, sama-sama umroh. Dia tidak punya suami ataupun dia. Begini, jadi pertanyaan ibu ada 2 nih. Ada 2 kan? Pertama, boleh nggak perempuan tanpa mahram umroh? Ya kan itu pertanyaan pertama itu. Pertanyaan keduanya pertanyaan yang nyambung itu. Ini kan kalau ibu-ibu ini kan baik-baik semua nih Bu. Insya Allah nggak ada niatan selingkuh dan affair kan? Ada pertanyaan, Ustadz boleh nggak perempuan safar untuk umrah dan haji tanpa mahram? Asal mula hukum ya, bahwasannya perempuan kalau ingin safar, apalagi safar umrah dan haji, ada mahramnya. Mahram itu nggak mesti suaminya, bisa jadi anaknya yang laki-laki yang sudah balik, bisa jadi cucunya yang laki-laki yang sudah balik, atau saudara laki-lakinya sudah balik. Nah cuma masalahnya berangkat nggak ada mahram nih, gimana Ustaz? Ibu nggak ada mahram, nggak ada anak, ada Ustaz. Pulusnya cuma cukup 1 Ustaz. Gimana? Sedangkan aku kan ingin berangkat. Nah asal mula sekali lagi ya, ini bukan omongan saya. Asal mula hukumnya apa? Kita katakan wajib ada mahram, kecuali darurat tadi. Dia ingin berangkat, tapi dengan 3 syarat boleh. Pertama, ini omongan Imam Syafi'i, termasuk Syekh Islam Ibnu Taimiyah juga. Ya, pertama ada jamaah wanita nggak di travel itu? Karena kan ibu sekamar sama siapa?
Ya kan, berempat, bertiga, ya seperti itu. Quad atau travel, ya kan? Ada jamaah wanitanya enggak, Bu? Yang kedua kata Imam Syafi'i perjalanannya aman. Aman enggak perjalanannya, Bu? Yang ketiga, yang pemilik travelnya itu amanah, enggak pecicilan, ibu enggak digoda-godain sama dia. Nah, kalau 3 syarat itu memenuhi, monggo silahkan. Bukan saya yang ngomong, Imam Syafi'i, termasuk Ibnu Taimiyah juga, dan banyak ulama yang lain. Tapi sekali lagi jangan sampai salah omongan saya nih. Saya wanti-wanti, asal mulanya hukum berpergian itu, apalagi haji dan umrah, ada apa? Ada mahram. Cuma kan kesian nih ibu-ibu kadang, ya Allah Ustaz, bukannya aku nggak mau sama mahram, kepingin saat pertama suami udah meninggal, yang kedua anak juga nggak bisa ikut karena ada kerjaan, yang ketiga Ustaz, uangnya cukup 1 doang Ustaz. Ya udah ibu berangkat deh. Ibu ada teman-teman yang lain nggak yang berangkat? Ada nih sih, setengah pengajian kita ingin berangkat Ustaz. Ya udah bismillah udah. Yang penting ada 3 syarat tadi. Dalilnya apa? Ibunda-ibunda kita, sebagaimana disebutkan dalam riwayat Imam Bukhari ya, sepeninggalnya Nabi Muhammad SAW ingin haji di zaman Umar bin Khattab, nggak ada mahram. Akhirnya diizinkan oleh Umar bin Khattab dengan 3 syarat tadi. Pada saat itu yang memimpin perjalanan dari Madinah ke Mekah adalah Utsman bin Affan dan Abdurrahman bin Auf. Nah di situ kan disyaratkan. Nah salah satunya hadis dari Adi bin Hatim. Ya, nanti ada seorang perempuan kata Nabi SAW dari Hurrah itu di daerah Irak, yang berangkat sendirian ke Mekah untuk haji. Nah di situ tidak menyebutkan kan tentang mahram. Artinya apa? Perjalanannya aman nggak? Aman. Yang kedua, ada jamaah wanita nggak di situ? Banyak tat. Yang umroh kan paling banyak wanita. Wanitanya 90, laki-lakinya itu 10, wanitanya 1000 Ustaz. Iya enggak? Wanita paling banyak umroh itu. Coba lihat, wanita paling banyak yang umroh itu. Laki-lakinya segelintir, ada. Subhanallah, perbandingannya itu berlipat-lipat kadang. Ya, perempuannya ada 50, laki-lakinya paling cuma 7, 10 kadang seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Ya. Yang kedua, aman perjalanannya, ada jamaah wanita dan pemilik travelnya itu, yang ustadznya, pemimpinnya itu amanah ya. Pemimpin rombongan perjalanan tadi itu apa? Amanah. Wallahu a'lam. Itu sepengetahuan saya. Nah, tapi jangan diadu-adu saya dengan ustadz yang lain nanti. Si Azhar membolehkan tuh. Aku bukan membolehkan. Aku mengatakan asal mula hukumnya apa? Harus ada apa? Ada mahram. Tapi karena darurat ibu kepingin banget Ustaz, Anda nggak tahu Ustaz ada umur nggak masih Hana? Tahun depan jangan-jangan koid nih Ustaz. Nggak tahu deh, nggak tahu. Anda pingin banget ke Makkah, Anda rindu banget ke Makkah. Ya udah, ibu ikut sama saya. Ibu nanti sekamar sama ibu ini ya, ibu ini. Oke Ustaz, nggak apa-apa Ustaz. Ya kan? Subhanallah. Berhubung yang bawa ustadznya ustadznya ibu kan aman dong Bu. Ustadz di sini kan nggak pernah pecicilan kan Bu? Ya kan seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ya ibu terakhir tuh 1, 2, ya silakan Bu. Majuan soalnya nggak kedengaran kadang. Maju Bu, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mohon maaf, ini ada pertanyaan di luar tema ya Ustaz. Nah, mengenai orang masuk surga itu karena rahmat Allah Ustaz. Bagaimana? Saya ingin tahu pemahamannya bagaimana orang yang sudah beramal banyak amal, tapi tetap rahmat Allah yang membuat dia masuk surga. Iya. Ada salah satu ustadz yang sebenarnya orang selama hidup 50 tahun tidak berbuat amal kebaikan, banyak maksiat, terus dapat rahmat Allah meninggal masuk surga itu bagaimana? Omongan itu benar. Kita semua ini terhindar dari siksa api neraka karena rahmat Allah. Dimasukkan ke dalam surga karena rahmat Allah. Tapi bagaimana cara mendapatkan rahmat Allah Jalla wa'ala? Allah sebutkan di dalam Al-Quran, bima kanu ya'malun. Dikarenakan mereka ketika di dunia suka apa? Beramal, taat kepada Allah. Perintahnya dilaksanakan, larangannya ditinggalkan. Berhubung dia taat banget sama Allah ketika di dunia, maka dia mendapatkan apa? Rahmatnya Allah. Enggak ujuk-ujuk, enggak apa-apa sudah, yang penting masuk surga juga rahmatnya Allah. Kita enggak perlu beramal. Enggak begitu. Sebab kita mendapatkan rahmat Allah karena siapa? Karena kita beramal, karena kita ikut kajian,
melaksanakan ketaatan, perintah Allah kita laksanakan, baru kita dapat rahmatnya Allah Jalla wa'ala. Jelas Bu? Itu maksudnya. Secara umum omongan itu benar, tapi harus dijabarkan. Benar kita masuk surga karena rahmat Allah, tapi bagaimana cara mendapatkan rahmatnya Allah Bu? Dengan kita beramal saleh, melaksanakan ketaatan kepada Allah Jalla wa'ala. Jelas Ibu? Terakhir Ibu. Bismillah, terima kasih. Tadi Pak Ustadz menyebutkan 3 golongan yang dipastikan tidak masuk surga, bahkan tidak dilihat oleh Allah. Baru 1. 3 golongan. Yang pertama anak yang durhaka, Yang kedua al-mar'atul mutarajjilatu birrijal, perempuan yang menyerupai laki-laki. Ya. Yang ketiga dayus ya, seperti itu. Dan riwayatnya dalam riwayat yang lain laki-laki yang isbal ya, seperti itu. Nah, wallahu a'lam bissawab. Satu lagi? Monggo silahkan. Ini per 3 bulan sih ya ketemunya, nanti kita terus ya sambung ya. Apa contoh-contoh dari dosa-dosa yang dianggap remeh itu. Ada 5 ya? Insyaallah. Nanti kita sambung judulnya sama bagian kedua ya. Dosa besar yang dianggap remeh-temeh oleh sebagian kita ini, atau dosa yang dianggap remeh-temeh oleh manusia ini. Nah, wallahu a'lam bissawab. Baik, satu lagi silakan. Enggak ada? Ya, cukup tuh sudah dipanggil. Baik, wassallallahu Nabi Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Kita tutup kajian kita dengan masing-masing kita membaca apa? Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.